be a pro in the kingdom of God, ya. Gimana tetap jadi profesional, tetapi kita tidak keluar dari kerajaan Allah. Kita tetap di dalam. Kenapa? Karena posisi di dalam kerajaan Allah itu mahal. Ya. Ini yang kita mesti pegang dulu nih. Ya, be a pro in the kingdom, it's a, apa ya? Mau dibilang expensive juga masih rasanya terlalu. Sorry, saya salah pencet nih. Bentar. Saya udah boleh share screen ya? Oke, sip. Ya. Ya. Nah, be a pro in the kingdom. Gimana jadi profesional tapi tetap di dalam kerajaan Allah, ya. Gimana tetap tidak keluar dari rencana Tuhan, begitu. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah saja itu sudah sesuatu yang mujizat. Nggak ada satupun manusia dengan kekuatannya, usahanya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hanya oleh anugerah percaya pada Tuhan Yesus, penebusan oleh darah anak domba di kayu salib, lalu kita dipindahkan dari luar kerajaan ke dalam kerajaan. Nah, kalau udah semahal itu ya jangan sampai hilang dong. Gitu ya. Saya nggak bisa bilang ini expensive ya, to be. Kenapa? Karena itu grace. Tapi grace itu nggak boleh wasted. Ya. Yang namanya grace, kasih karunia tuh jangan disia-siain. Itu sebabnya Paulus bilang, aku berupaya mati-matian menjaga, mempertanggungjawabkan, bahkan mengusahakan supaya aku pantas mendapat posisi kerajaan Allah itu, mendapat kasih karunia itu. Kerja kerasnya itu memastikan dia itu layak. Kalau kita bisa lihat hidupnya Paulus, maka kita bisa yakin, ya, dia memang pantas ada di kerajaan Allah, gitu ya. Nah, itu memang motivasinya. Saya berdoa kita semua yang ada di Marina Plaza, khususnya yang Enpro, juga meneladani ini. Karena Paulus adalah seorang pro juga, ya, dia bukan full timer saja, tetap dia bukan sahabat Tuhan full time, dia juga seorang pembuat tenda, pedagang tenda, saudara. Ya, dia orang marketplace loh. Ya, dia orang marketplace. Ya, dia jualan tenda. Ya, bersama Aquila, Priscilla itu mereka bisa kerjasama untuk buat tenda bareng-bareng dan kemudian jualan. Ya, itu tenda zaman itu merupakan sesuatu yang lumayan mahal. Ya, karena kalau mau jualan, mau buka pasar itu harus pakai tenda. Lalu kemudian orang-orang itu rata-rata zaman dulu hidupnya masih di tenda. Jadi tenda itu nggak gampang bikinnya. Bukan cuma kain direntangkan, lalu kemudian dikasih tongkat, lalu kemudian dikasih pasak begitu ya. Enggak. Ya, tenda itu zaman dulu ada dua kelas ya. Tenda yang murah, yang level menengah ke bawah. Ada tenda yang atas. Nah, saudara bisa bayangin ada tenda kelas atas. Ya, tenda kelas atas tuh kayak apa? Ya, tenda kelas atas kayak apa? Yang pasti saya tahu tenda kelas atas yang ada, saya pernah lihat satu kali itu di Arab ya, di Arab itu di tengah padang pasir, dia pasang dengan bagus ya. Anda masuk ke dalamnya nggak ada AC, tapi Anda nggak kepanasan. Keren loh, ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan satu sistem ventilasi yang bagus dengan kain-kain terpal yang tebal yang unik ya, entah dari kulit unta kali atau dari apa saya nggak tahu. Tetapi itu bukan satu tenda yang gampangan ya. Artinya waktu membuatnya itu butuh skill. Butuh pemahaman tentang jalur udara, butuh pemahaman tentang pembagian ruang, butuh pemahaman. Jadi tendanya itu bukan satu tenda seperti tenda pramuka begitu. Satu tenda itu bisa 4 ruangan di dalamnya, bisa 5 ruangan di dalamnya, ya. Tendanya itu nggak sembarang-sembarang, ya, nggak sembarang-sembarang. Nah, itu nggak gampang bikinnya, tergantung bentuknya, lingkarankah dia, persegi panjangkah dia, ya, ataukah ada bentuk yang lain seperti lonjong, ada ya, yang tadi saya bicarakan di Arab itu agak lonjong, kalau dari atas dilihat begitu dia agak lonjong begitu
ya dari atas. Itu pembagiannya di dalamnya agak rumit karena itu dibagi-bagi dalam beberapa hal. Gimana caranya mereka bisa pasang atau jahit itu jadi satu, sehingga nanti kalau mau pasang cuma tinggal satu kali dinaikkan saja, sat, gitu ya. Itu satu skill yang luar biasa. So, jangan pandang enteng tentang pembuatan tenda pada zaman itu. Itu barang mahal, ya. Apalagi kalau yang kelas atasnya. Yang saya tahu di dalam bahasa Ibraninya ada dua kelas ya, yang satu namanya Ohel, yang satu namanya Sukat, ya. Yang satu namanya Sukat. Itu dua kelas yang berbeda, yang satu murahan, yang satu lebih mahal. Nah, tapi dia bisa jaga hidupnya untuk tetap dalam kerajaan Allah, dan kita tidak ragukan Paulus itu orang yang ada di dalam kerajaan Allah. So, gimana caranya bisa be a pro, but you stay in the kingdom, you not go out from the kingdom. Ya, you stay in the kingdom, gitu. Tadi sudah diperkenalkan, saya gembala, saya pendeta, saya hari ini dosen, hari ini. Nah, sebelumnya saya juga orang marketplace sepenuh waktu, ya. Tadinya saya juga orang marketplace sepenuh waktu. Saya lulusan arsitek, ya, dari Parahyangan, dan bersama teman-teman kami buka sebuah perusahaan arsitek dan kontraktor bersama-sama 5 orang. Ya, kita dulu buka 2 perusahaan sekaligus. Satu namanya Cita saya lupa namanya. Lupa ya. Cita Cipta Adikarsa ya. CCA, Cita Cipta Adikarsa. Satu lagi Pancawala Persada ya. Itu dua perusahaan itu kita baru dirikan setahun setelah 1 tahun atau 1,5 tahun setelah kami lulus. Lalu kita buat sama-sama, kita ada dapat proyek sana sini, ya, sebagian kecil dari Serpong itu kami yang bangun, Villa Melati itu kita yang bangun, beberapa ada satu gedung di Taman Mini itu kami pernah bangun, satu rumah di belakang gedung sate itu saya yang bangun. Jadi ada beberapa proyek-proyek kita dulu, ya, dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan bubar. Puji Tuhan bubar karena dua leadernya, saya sama satu orang teman, memutuskan untuk ambil S2, ya, dan kami berdua sama-sama dapat beasiswa. Yang satu teman saya dapat beasiswa ke Belanda, yang saya dapat beasiswa ke Amerika, dan bubar deh gitu ya. Bubarnya gara-gara itu ya, teman-teman yang sisa yang 3 orang nggak terima kalau kami cuma megang saham saja, mereka maunya harus involve. Akhirnya mereka buat perusahaan sendiri, dan salah satunya sekarang adalah yang satu orang itu, salah satu dari kami berlima sekarang itu cukup terkenal di dunia arsitek hari ini ya. Nanti saudara bisa cek ya, namanya Heru Mudito ya. Itu dia cukup terkenal di dunia arsitek sekarang begitu ya. Itu kami dulu bareng-bareng ya, bareng-bareng. Nah, lalu kemudian sambil itu 2002 papa mama saya meninggal, dan saya mewarisi perusahaan keluarga, dan mulailah hari itu saya mulai belajar hal-hal yang tidak saya pelajari sebelumnya, ya. Tetap jadi profesional, ya, karena posisi yang baru Tuhan kasih, bukan saya yang cari, Tuhan yang kasih ya. Menjadi petani sawit ya. Kami ada perusahaan keluarga 700 hektar. Kalau di dunia sawit 700 hektar itu kecil, ya, karena sawit itu harusnya 2.000 hektar, 5.000 hektar gitu ya. Nah, kita 700 hektar, jadi nggak terlalu besar. Lalu kemudian ada sekolah, mungkin pernah dengar namanya Akademi Maritim Belawan, ya. Itu punya keluarga kita juga dulu, ya. Dan ada satu greenhouse, satu perusahaan lagi
plantation yang sedang dirintis, ya, yang sedang dirintis. Kita sudah lakukan pembelian greenhouse-nya asli dari Israel, made in Israel, dan kita sudah siapkan. Dalam perjalanan lagi di kapal, ya papa meninggal gitu ya. Nah, jadi perusahaannya nggak jadi deh ya, tapi itu waktu itu sudah siap itu perusahaan ya, yang pemegang sahamnya kami, lalu kemudian Pak TB Silalahi dan ada beberapa orang lagi begitu. Tapi kita sudah, jadi artinya gini, saya cuma mau tunjukin bahwa kami akrab dengan dunia marketplace gitu. Kami bukan orang baru dengan dunia kerja gitu. Saya bukan pendeta yang apa ya, yang cuma tahu baca Alkitab saja gitu ya. Justru kita jadi pendetanya itu pendeta kejadian, ya, bukan pendeta keluaran. Ya, kalau pendeta keluaran itu kan keluaran STT gitu ya. Nah, kita jadi pendetanya itu tadinya pendeta kejadian dulu gitu. Dijadiin pendeta gitu ya. Nah, baru kemudian karena saya mau bertumbuh dan merasa kurang, baru saya masuk sekolah gitu ya untuk belajar lagi. Nah, intinya satu, be a pro in the kingdom, it will not be automatically. Ya, nggak bisa otomatis. Semua butuh peran kita. Kalau mau soal keselamatan, anugerah, you percaya you dapat. Tapi kalau soal blessing, promotion, anointing, nggak ada yang gratis. Semua butuh usaha. Butuh usaha. So, if you want to be a pro, kalau mau jadi seorang pro di Kingdom of God, gitu, kita mesti masuk dalam kategori excellence. Ya. Kita mesti masuk dalam kategori excellence. Kenapa Paulus bisa? Sepertinya ada di dua dunia yang dia pegang gitu ya, rohani sama yang bukan rohani gitu ya. Gitu. Kenapa bisa begitu ya dia itu? Karena dia excellence. Ya, karena dia excellence. Kalau asal-asal nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Harus excellence. Kalau mau be a pro dalam kingdom of God, you have to be an excellence. Ya, excellence spirit adalah sebuah value yang akan membawa kita naik ke atas. Ya, it's hard. It will not be easy. Ya, ini nggak akan mudah, tetapi bisa. Tapi bisa. Ya, tergantung seberapa besar cintamu pada Tuhan. Kalau engkau sangat cinta pada Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Salah satu yang kita akan banyak kutip adalah Daniel. Kenapa? Karena di kitab Daniel inilah kata excellence itu muncul pertama kali. Ya, pertama kali. Memang pas ini yang ketuanya namanya Daniel, jadi cocok ya. Memang ayatnya ada di kitab Daniel gitu. Nah, Daniel 6 ayat 4 berkata begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, outstanding dia, melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu, dan karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kalau kita mau punya yang namanya excellent spirit, Anda tidak bisa jadi rata-rata. Kita tidak bisa jadi rata-rata. Kita mesti belajar dan menempatkan diri kita selalu ada di atas rata-rata. Ya, mungkin dah harus jadi yang terbaik dulu. Nggak usah ngomong yang terbaik dulu. Ya, cari titik tengahnya. Di mana itu? Lalu Anda lampaui. Jangan jadi yang biasa. Jadi yang di atas yang biasa. Mungkin untuk menjadi yang paling nomor satu susah. Tapi jangan jadi yang tengah-tengah. Di atasnya. Gitu ya. Make sure you are above common people. Begitu. Saya punya prinsip ini, puji Tuhan, sudah dari kecil. Papa saya yang ngajarin. Ya, papa saya yang ngajarin. Dia bilang begini. Dulu nama kecil saya Har, ya. Pak Hari tos dulu nama kecil saya sama Pak Hari, ya. Ya, nama kecil saya tuh Har, ya. Kan kalau tahu nama panjang saya Johannes Sihar Parlindungan Raja Guguk, ya. SP-nya saya sering singkat, ya. Sihar.
Nah, Har itu jadi nama saya. Kadang-kadang namanya dipanggil orang Hari, gitu ya. Sama, ya. Nah, cuma begitu sudah besar, saya minta dipanggil nama Johannes, begitu. Karena Hari kayaknya kurang resmi, begitu. Ya, terlalu akrab. Nah, nah, baik. Nah, jadi papa saya bilang, Har, kamu jadi apa saja papa dukung. Tapi pastikan jangan jadi biasa-biasa. Ya. Jadi yang luar biasa di tempat kamu. Begitu. Itu ajaran dari kecil. Jadi kamu mau jadi apa aja boleh, papa dukung. Tapi jangan yang biasa-biasa. Harus yang lebih dari yang biasa. Saya dari kecil udah biasa berusaha untuk tidak di rata-rata. Saya dari kecil tuh sudah biasa untuk cari yang di atas rata-rata. Saya berdoa semua teman-teman yang ada di Marina Plaza belajar prinsip ini. Yep. Kalau mau jadi excellence, jangan pernah puas jadi biasa. Cukup itu tidak cukup. Ya. Yang namanya baik itu tidak baik. Ya. Harus lebih dari baik. Yang nggak cukup jadi good, you have to be better. Gitu. Kalau bahasa Inggris ngerti ya, good, better, best. Ya, oke, you cannot be best. Belum tentu jadi best, susah gitu ya. Tapi at least jangan jadi good lah, ya. Jadi better. Ya. Berusaha untuk selalu ada di atas umum. Harus ada di atas mayoritas, ya. Harus ada di atas mayoritas. Jadi kalau seluruh pengusaha di bidang yang Anda pegang hari ini di ranking, ya, di ranking posisimu jangan berada di 50% gitu. Usahakan ada di atasnya ya, nomor 40 kayak gitu ya, nomor 45 gitu. Jangan di ranking 50 kalau 1 sampai 100 gitu ya. Harusnya ada di atas gitu. Usahakan selalu better. Ya, bahasa Inggrisnya bukan roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris dibilang gini, then this Daniel became distinguished, dibedakan atau berbeda kualitasnya, distinguished above all the other presidents and satraps because an excellent spirit was in him and the king planned to set him over the whole kingdom. An excellent spirit, roh yang membawa dia pada keberhasilan. Excel itu, kalau Excel saja itu berhasil. Ya, Microsoft Excel tahu? Ya, program Microsoft Excel. Maksudnya program yang akan membuat engkau berhasil. Maksudnya begitu. Ya, Microsoft PowerPoint. Tahu artinya? Ya, Microsoft yang cuma mempresentasikan poin-poin yang punya power. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai PowerPoint tapi isinya semua deskriptif, berarti Anda gagal memakai PowerPoint, karena PowerPoint sebenarnya harusnya isinya poin-poin gitu ya, poin-poin yang powerful. Nah, Microsoft Excel yang akan membawa engkau pada keberhasilan, excellent spirit, roh yang membimbing engkau untuk berada dalam posisi di atas yang lain. Itu Roh Kudus. Hebat loh. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu akan terima kuasa kalau kamu penuh dengan Roh Kudus. Man, that's awesome. That's a promise. That's a special promise. Itu janji yang dahsyat. Karena Roh Kudus itu bukan roh biasa. Ya, Roh Kudus itu yang bikin Yesus excellent. Ya. Roh Kudus itu yang bikin Paulus excellent gitu. So maaf, mandatory. Ya, selain kerja keras, yang akan menolong kita untuk jadi orang hebat itu adalah Roh Kudus. Makanya harus penuh Roh Kudus. Ya, harus penuh Roh Kudus. Excellent. Nanti Roh Kudus akan bimbing kita. Kenapa? Waktunya nggak banyak. Masa-masa pelajaran kita nggak banyak. Kita harus action gitu. Kalau punya waktu banyak ya, if you have that luxury, kalau engkau punya waktu itu kan mahal, saudara. Tapi seandainya Anda pun punya waktu seperti itu, bisa sekolah lagi, bisa belajar lagi, ya puji Tuhan deh. Ya, tapi kalau nggak punya,
Nggak punya. Nah, Roh Kudus perlu untuk mimpin kita. Untuk mimpin kita. Contoh ya, contoh. Gimana taunya kita tahu bahwa klien atau rekan kerja kita tidak jahat? Kalau kita mau pakai cara dunia, mahal. Anda mesti hire investigator. Ya, habis itu Anda mesti kumpulin data. Ya, kumpulin data. Belum lagi nanti Anda akan tes klien Anda atau rekan kerja Anda supaya Anda bisa tahu bahwa dia benar-benar pure, dia benar-benar trustable, ya, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Ini aja nih mahal nih. Ini mahal harganya. Bisa bayangin nggak? Yang mahal ini, Roh Kudus bisa kasih tahu sama kita cuma dengan satu kalimat yang tiba-tiba dia munculkan di hati kita. Bayangin. Ya. Bayangin, research yang segitu mahal sama Tuhan cuma dikasih gitu aja. Dikasih gitu aja. Roh Kudus bisa bypass banyak hal. Ya. Otomatis kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ini waktu dibilang, oh itu penuh Roh Kudus, apa khotbah-khotbah soal Roh Kudus, itu spiritual sekali ya. Itu hanya di gereja ya. Nah, begitu kita ke marketplace lalu kita bilang kita set diri kita langsung berbeda. Ah, itu kan cuma buat di gereja, kalau di marketplace nggak kepake. Oh, salah banget. Salah banget. Berapa kali saya lolos dari penipuan karena Roh Kudus kasih tahu. Ya. Dia kasih tahu lewat mimpi, dia kasih tahu lewat ayat firman lagi saat teduh, dia kasih tahu lagi bertemu begitu, Roh Kudus ngomong, ya ditunjukin ini kurangnya, ini orang begini, ya. Bahkan 3 bulan lalu, by the way saya bukan full timer ya, Bapak Ibu ya, supaya paham ya. Hari ini pas lagi kegiatannya banyak kan memang di rohani gitu ya, tapi sampai hari ini saya bukan full timer. Jadi berapa bulan lalu ada yang ngajak saya bisnis, ya. Dan memang saya tahu ada beberapa usahanya dia lumayan berhasil, ya, usahanya dia lumayan berhasil ya. Dia memang chef, dia seorang chef dan dia teman baik, kami kenal udah lama, begitu. Dia seorang chef dan dia bilang, dia kenal nama kecil saya ya, Har, gitu, bikin restoran yuk, gitu. Aku mau buka cabang nih, kamu mau invest nggak? Ya, sekian. Gitu nih, ini perhitungannya dia kasih dan kalau ngelihat angkanya, wah menarik saudara, ya. Lalu kemudian saya tanya-tanya, kemudian udah katanya, untuk lo dirubah deh, klausulnya nggak begitu deh, klausulnya begini deh, begini. Waduh, jadi tawaran saya dapet nih, gitu ya. Tapi pas lagi ngomong begitu, Tuhan bilang no, enggak. Ya. Padahal waktu itu kalau di atas kertas ya, biarpun waktu itu pandeminya baru mulai atau sedang mulai ya tahun 2020-an ya. Gitu. Itu promising banget loh, ya. Itu promising banget. Kalau nggak salah sekitar November ya. November 2020 ya. Hampir akhir tahun kok ya. Hampir akhir tahun lalu ya. Ya, pandemi udah seperti akan selesai. Ya, pandemi sudah seperti akan selesai, semua angka-angka sudah turun begitu. Nah, saya dapat tawaran itu. Begitu. Ya, dan restoran waktu itu lagi mulai naik ya. Dan dia lagi tawarin saya saham di tempat yang dia lagi untung besar banget. Dia punya tiga chain restoran. Nah, yang lagi promising banget satu. Nah, yang untung itu yang ditawarin ke saya untuk buka ya, untuk buka. Dia mau buka satu di daerah Sudirman, Jakarta, dan satu lagi di daerah Pik ya. Kalau Anda tahu Jakarta, Sudirman dan Pik itu bukan daerah kaleng-kaleng ya, itu daerah uang itu saudara ya. Itu masuk ke sana saudara. Tapi Tuhan bilang no. Roh Kudus bilang no, ya. No. Untung lo taat. Untung saya punya hubungan dengan Roh Kudus. Karena kita tidak tahu ada yang namanya varian
mata. Wah, kalau diambil, nah nyangkut tuh berapa M, ya. Mau excellent, you need Holy Spirit. The excellent spirit is Holy Spirit. Ya, Daniel punya itu. Itu sebabnya dia hebat. Ya. Amsal 2, kenapa harus jadi hebat? Ya, gini yang bikin. Dunia tidak lihat hati, Bapak Ibu. Ya, sering dengar ya, Allah kita, Allah yang melihat hati. Oh, puji Tuhan. Ya, emang iya. Masalahnya kalau bisnis bukan dengan Allah. Kalau bisnis dengan manusia, manusia nggak lihat hati, manusia lihat kita, lihat keberhasilan kita, lihat produktivitas kita, manusia tuh lihat cuan kita, lihat rekening kita, lihat attitude kita, lihat bahasa kita, yang kelihatan oleh mata, itu yang manusia lihat. Jadi kita mesti punya kelebihan-kelebihan itu. Amsal 22 ayat 29 bilang gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya. Jadi memang harus punya skill, harus punya kemampuan yang di atas, yang hebat. Baru orang-orang akan mengangkat engkau ke atas. Sekali lagi ya, memang harus ada dari kita mengupgrade diri kita untuk naik ke atas, keterampilannya harus hebat, ya, kemampuan kita, omset kita dan sebagainya, baru orang-orang mau taruh kita di atas. Gitu. Karena kita dealing sama human. Ya. Kalau kita ngomongin soal yang rohani, ya beda, Tuhan lihat hati. Ya. Kepercayaan. Ya maaf aja. Pasti akan dilihat yang namanya track record, ya, dan sebagainya. Makanya penting ya di dalam dunia bisnis, kepercayaan itu mahal. Sekali kita bisa dapat kepercayaan, jangan dibuang sembarangan. Itu mahal. Mahal banget. Ya, mahal banget. Jaga baik-baik. Ngerti tentang hal ini, saya jadi bisa bertumbuh cepat di Gatot Subroto. Karena rata-rata pemimpin GBI Gatot Subroto adalah mantan pengusaha, mantan orang marketplace. Pak Niko dulu pengusaha pertanian, Pak Johan dulu ya dosen dan juga pengusaha. Ya, rata-rata Pak Paul dulu bekerja di perusahaan Jepang. Pak Awing sampai hari ini punya perusahaan besar. Ya. Belum lagi beberapa karyawan yang lain. Dulu karyawan dulu saya 1H Pak Totong, konglomerat begitu. Jadi memang kita semua bergaul sama mereka ya mesti pakai bahasa mereka. Ya. Dan kita mesti tunjukin quality. Nggak bisa cuma mengharap lalu nanti orang tunjuk dapat wahyu dari Allah lalu kemudian nunjuk, ya kamu, nanti kamu akan saya angkat jadi ini, angkat jadi itu. Ya nggak gitu. Ada bukti dulu, ya, ada bukti dulu. Excellence itu kelihatan. Sekali lagi ya, excellence memang dimulai dari spirit, tapi kalau orang sudah punya, excellence itu akan kelihatan. Akan kelihatan. Kalau value itu benar-benar ada, roh itu benar-benar ada, engkau akan terangkat ke atas. Salah satu contoh raja yang excellence adalah Salomo. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayanannya melayani, pakaiannya, juru-juru minuman dan pakaian mereka. Perhatikan, pakaian diulang berapa kali tuh, ya. Pakaian pelayan, pakaian juru minum, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan. Kata biasa dipersembahkan ini artinya rutin. Artinya ada schedule. Berarti ada sesuatu SOP yang diulang-ulang. Korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu.
Sorry yang nggak suka teratur. Maaf ya, dunia tidak terpesona dengan orang yang hidupnya nggak teratur. Dunia terpesona itu justru dengan orang yang teratur. Karena teratur itu tidak gampang. Teratur itu susah. Ya, excellent spirit. Ya, teratur. Saya sampai hari ini masih kagum-kagum kalau ada orang lebih teratur dari saya. Karena saya kalau melihat foto karakternya, saya ini termasuk orang yang tidak teratur. Hari ini saya jadi teratur karena saya berlatih untuk jadi teratur. Ya, tapi aslinya saya bukan orang teratur. Kalau saya suruh berkompetisi dengan orang yang lahirnya memang udah teratur gitu ya, gitu. Nah, mungkin saya kalah lah ya. Kalah. Tapi saya termasuk orang yang tidak teratur, yang mau belajar. Yang mau belajar. Jadi kalau ada dari Bapak Ibu yang hadir hari ini, termasuk orang-orang yang tidak teratur, jangan nyerah dulu. Ya, saya adalah contoh kasus yang tadinya nggak teratur, tapi kemudian belajar. Ya, saya belajar dari seorang yang namanya Catherine Nainggolan, yang kebetulan adalah mama saya. Ya, dia mama saya, dan mama saya adalah orang yang sangat teratur. Ya, sangat teratur, dan dia atur semuanya baik. Atur baik. Saya menikah dengan yang bernama Olga Ria Hutau, ya, dan dia adalah orang yang sangat teratur, ya, sangat tertata, sangat manage, ya, dan itu membentuk akhirnya saya ini kalau dibiarin aja nih jadi seniman nih harusnya, ya, ya lepas saja gitu, cuman karena kita belajar teratur, nah, ya, jadi bisa excellence. Apakah sudah perfect? Belum, ya, belum. Dan saya tahu saya nggak ngejar itu. Saya nggak ngejar perfect. Saya cuma ngejar excellence. Saya di atas rata-rata, gitu aja. Ya, nanti kalau saya ketemu sebuah rata-rata, saya kejar di atasnya lagi. Nanti kalau saya ketemu lagi yang namanya rata-rata yang baru, saya kejar di atasnya lagi, gitu ya. Pokoknya harus ada di atasnya, begitu. Nah, ini yang pertama banget ya. Ngomongin yang awal ini, yang satu ini saya panjang banget ngomongnya. Ini penting banget, penting banget. Karena semuanya harus dimulai dari dalam. Harus dimulai dari dalam. Dalam. Harus punya nomor satu, rohnya itu sendiri. Itu our motivator, ya. Itu adalah our resources. Ya, Roh Kudus adalah our wealth, sumur kita, ya, sumur kita, kekuatan kita. Nah, kalau sudah ada di dalam kita, wait and see, tinggal nunggu nanti dia yang rubah kita. Tinggal kita mau atau enggak dirubah, nah berubah di kita. Ya, berubah, ngikutin dia, excel, berhasil, di-upgrade, berubah, ya. Gitu. Keren banget perjalanan dalam pimpinan Roh Kudus di bisnis. Ya, you are a pro in the kingdom. Ya, menjadi orang profesional tapi dalam kerajaan Allah. Ya, jadi jangan mulainya begitu dengar kata pro in the kingdom, lalu pikirannya gimana caranya biar bisnis tapi nggak nipu, bisnis tapi tidak. Bukan itu. Kalau kayak gitu tuh kita mulainya dari pagar-pagar. Ya. Kita mikirin gimana caranya supaya tidak melanggar ini, tidak melanggar itu. No, bukan. Ya, pro in the kingdom kita mulai dari spirit. Siapa yang drive kamu? Siapa yang drive kamu? Kalau yang drive kita itu Roh Kudus, mana mungkin sih Roh Kudus pimpin kita melanggar? Gitu ya. Itu penting banget. Itu penting banget. Ya. Belum lagi kalau udah karunia Roh Kudus itu ngalir. Dahsyat. Ya. Pekerjaan nggak beres nih. Kita nggak usah marah-marah. Bernubuat aja. Jadi loh. Jadi. Satu kali kami buka sebuah apotik di daerah Depok, ya, Jalan Margonda
Jaya jalan utamanya di Kota Depok. Kita punya satu apotik, tapi waktu tahun berapa ya? 2008 ya. 2008 waktu itu kita sudah mulai dipercayakan untuk buka gereja di Keramat Jati. Nah, kita lagi rintis, makanya saya bilang kayaknya saya udah nggak sanggup pegang terlalu banyak. Akhirnya apotiknya saya jual. Tapi saya masih ingat waktu apotik itu masih ada ya. Suatu pagi nih, saya lagi mau ke sana nih, mau inspeksi, mau lihat ya. Mau lihat ada satu bisnis saya, karena di Depok kami dulu punya 2 bisnis, satu kafe, satu apotik ya. Nah, jadi kalau saya ke Depok langsung bisa inspeksi dua tempat. Waktu saya lagi jalan begitu ke sana, saya masih ingat lewat Lenteng Agung gitu ya, lagi jalan naik mobil gitu. Tiba-tiba kan kita di mobil pasang lagu rohani ya. Lagi nyanyi-nyanyi gitu ya. Agak macet-macet gitu. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini. Ucapkan yang baik untuk apotik hari ini. Begitu. Wah, itu Roh Kudus ngomong begitu. Saya bilang, apa ya? Ucapkan yang baik untuk apotik hari ini. Gitu. Ya udah. Jadi di mobil itu saya mulai ngucapin, saudara. Omset hari ini naik. Gitu ya. Pelanggan datang dalam nama Yesus. Ya, karyawan bekerja dengan baik dalam nama Yesus. Tidak ada yang meleng. Semuanya konsentrasi. Ya, angka tidak salah hitung. Terus pokoknya saya ucapin yang baik-baik begitu ya. Walaupun terus terang saya nggak ngerti kenapa ya gitu. Kenapa ya? Nah, waktu itu memang sudah seminggu omset kita flat. Ya. Ya agak naik turun tapi ya kecil lah digitnya. Jadi anggap aja flat ya. Ya naik turun gini-gini gitu. Gitu. Jadi hari itu tiba-tiba Roh Kudus bilang, bernubuat. Saya mulai ngucapin tuh, ucapin. Jadi lumayan macet lagi ya. Jadi pas macet, wah lumayan deh kita ucapin. Sampailah di tempat itu, ya biasa aja ya, nggak terjadi macam-macam, tapi kita duduk, kita periksa keuangan, kita terima laporan yang minggu lalu dan sebagainya, ngobrol sama karyawan, sama apa istilahnya, AA ya, apotekernya, asisten apotekernya, lalu kita ngomong sama yang lain-lain dan sebagainya. Sudah sore-sore, jadi belum selesai juga, hari itu belum lewat karena saya harus kunjungin yang kafe ya, siang-siang sore-sore gitu saya pindah ke kafe. Jadi saya tinggalin apotiknya, selesai, lalu kemudian apa namanya? Saya ke kafe, inspeksi yang kafe, udah selesai pulang gitu, pulang. Besoknya kan rekap tuh, langsung rekap ya, malamnya rekap begitu, dan pagi-pagi biasa laporan masuk ya, laporan masuk. Kita kaget saudara, udah 1 minggu omset itu flat saudara, hari itu tiba-tiba lompat naik, naik ke atas. Saya bilang dahsyat ya, dahsyat, itu kuasa Roh Kudus, amin, kuasa Roh Kudus gitu. Makanya orang pikir yang Roh Kudus itu cuma soal urusan rohani, masuk surga. Salah. Itu orang-orang yang ke Gunung Kawi, itu kan setan sebenarnya kan niru dari kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu kita mesti ngerti bahwa kita bergerak bukan dengan kekuatan manusia. Kita juga tetap harus bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita nubuatkan, kita doakan, kita kerjakan, not supposed to be ordinary. Harusnya tidak jadi biasa-biasa. Gitu. You are ordinary people kalau belum penuh Roh Kudus. Once you are filled by Holy Spirit, sekali engkau penuh dengan Roh Kudus, jangan pernah bilang engkau ordinary. Engkau bukan orang biasa. Roh yang luar biasa tinggal dalammu. Masa tetap jadi orang biasa? Nggak bisa. Kita bukan orang biasa lagi sejak Roh Kudus di dalamnya. Bahkan kita kehilangan hak untuk jadi biasa. Kita udah nggak bisa ngaku-ngaku, tapi saya ini manusia biasa. Kalimat itu udah nggak bisa diucapin, saudara. Sejak Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Karena engkau bukan manusia biasa.
Roh yang luar biasa tinggal dalam dirimu, roh yang sama yang bangkitin Yesus 2000 tahun yang lalu ada dalam dirimu, apanya yang biasa? Ya. Roh itu yang bikin Daniel bisa jadi hebat luar biasa, Musa jadi hebat luar biasa, Daud jadi hebat luar biasa. Ya. Bahkan ada tokoh-tokoh luar biasa di Alkitab itu belum penuh Roh Kudus, cuma dihinggapi doang, udah hebat. Nah, kita ini dipenuhi loh. Nah, kalau belum jadi atau belum kelihatan, coba cek. Siapa yang lead your life? Roh itu atau kita? Jangan-jangan kita. Ya, kalau Roh Kudus yang lead, oh lain ceritanya. Tadi yang saya cerita. Saya waktu belum pegang pengembalaan, saya pengkhotbah ibadah raya dan maaf, bukan sombong, pengkhotbah ibadah raya yang cukup laku, saudara. Kalau mau minta jadwal khotbah saya ngantri 1 tahun. Ya, kalau minta jadwal khotbah saya ke Bu Olga, biasanya yang pegang Bu Olga itu jadwalnya mintanya sekarang itu dapatnya tahun depan. Ya. Kenapa bisa laku banget? Karena kesaksian saya yang kayak tadi itu banyak banget. Banyak banget. Dan saya bisa ceritain banyak banget. Ini belum saya keluarin aja di Marina Plaza. Takut habis. Simpen pelurunya ya, pelan-pelan aja kasih tahu. Gitu ya. Aduh, banyak banget kita ngalami di marketplace. Karena memang saya kan orang marketplace. Gitu ya. Kita orang marketplace. Mulainya dari situ, the spirit of excellence. Aduh, kayaknya saya bahkan ini nggak sampai ini di poin yang saya rencanakan ya. Ini bisa jadi 4 pertemuan ini kayaknya Pak Daniel ya. Saya rasa saya sampaikan sampai di situ dulu ya. Itu poin pertama dan paling utama. You have to start with the spirit. Mulainya harus dengan Roh Kudus. Tuhan berkati. Silakan Pak Daniel. Oke, teman-teman ya, luar biasa kita sudah mendengar satu materi, satu pengajaran yang luar biasa yang bisa membuat kita menjadi lebih luar biasa, bukan gara-gara kita luar biasa, tapi karena Roh Kudus, Roh yang telah membangkitkan Yesus itu ada di dalam. Ya, amin. Nah, oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya di malam hari ini, terima kasih banyak untuk Pak Johannes, dan kita akan buka sesi pertanyaan tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan di unmute mic-nya. Oke, dipersilakan. Shalom semuanya. Shalom Pak Jo, Bu Olga. Saya mau tanya, saya jujur cukup kaget karena baru tahu gitu latar belakangnya Pak Jo seperti itu. Saya pikir memang kayak pendeta keluaran gitu loh Pak. Dari awal udah pendeta gitu Pak. Ternyata dari marketplace. Ini sih jujur aja sih mau sharing ke Pak Jo tentang pengalaman pribadi itu. Jujur kalau sekarang kondisi itu Pak, kita sebagai orang di marketplace jujur mengalami tekanan ya mental gitu loh Pak. Jujur kalau di tempat kerja saya juga ini kedepannya mungkin akan mengalami badai PHK yang cukup besar, Pak. Itu saya udah nggak bisa pungkiri lagi, dan mungkin beberapa teman-teman juga yang kita itu banyak yang rasakan seperti itu. Tetapi gimana sih Pak tips-tipsnya tuh, apalagi untuk kondisi saat ini gitu loh Pak. Kita udah tahu itu kedepannya akan lebih buruk, akan ada tantangan, akan ada badai. Gimana tuh kita
menyikapinya. Apakah kita menyikapi dengan apakah harus over optimis atau pasrah kepada Tuhan, atau lebih lihat situasi, atau gimana tuh Pak? Kira-kira yang tepat gitu Pak, tindakan kita tuh. Terima kasih. Langsung jawab nih, Pak Daniel. Ya, silakan Pak. Oh, oke. Memang goncangan sudah dinubuatkan ya. Tadi pagi kita ada MDPJ ya. Sejak 2009 Pak Niko memang udah dapat bahwa akan terjadi di Indonesia. Hanya memang karena belum terjadi dalam kapasitas yang besar, banyak orang mempertanyakan. Tapi begitu COVID datang, kita baru ngerti kan bahwa inilah dia yang dinubuatkan itu. Nah, yang satu yang kita mesti pegang adalah kalau Tuhan izinkan kita masuk di musim yang seperti ini, pasti Tuhan sudah siapkan juga jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya, pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kemampuanmu, cobaan biasa, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya cuma mungkin, jawaban dari pertanyaan kita ini memang sering di luar pemahaman kita. Nah, kalau kita pasang rumus-rumusnya itu seperti yang kita tahu saja, ya kadang-kadang atau sering mentok ya, kita akan bilang aduh udah nggak mungkin nih gitu. Kita bilang nggak mungkin karena kita nggak buka paradigma untuk coba yang lain atau untuk lihat yang lain, ada jalan yang lain kah dan sebagainya. Nah, perlu nih di sini nih, penting banget nih, apalagi dalam masa-masa kritis begini, kita bangun yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Dan nanti Roh Kudus yang akan lead kita step by step-nya. Ya. Soal PHK-nya atau nggak kena PHK, soal yang lain-lain nggak masalah. Nggak masalah. Asal Anda tetap dalam pimpinan Tuhan. Ya, dalam pimpinan Tuhan. Ini kemarin di salah satu anak rohani saya kayaknya udah pernah saksikan deh di doa hari Jumat ya. Itu hari ini kena PHK. Bukan hari ini, maksudnya waktu itu kena PHK dan istrinya lagi hamil 9 bulan. Jadi memang tinggal berapa hari lagi lahir anaknya. Kena PHK gitu. Kena PHK. Waduh, itu 2020 ya. 2020 gitu. Wah, kita juga panik. Kita bantuin di gereja, bantuin semuanya. Dia puji Tuhan, dia nggak patah arang, dia berdoa juga dan sebagainya. Dia mulai siap-siap banting setir untuk bahkan berani melakukan yang ekstrim untuk mungkin kayak gitu ya, bisnis yang atau nolongin orang atau kerja. Padahal dia posisinya lumayan bagus ya posisinya ya di perusahaan developer swasta yang lumayan besar ya, lumayan besar. Nah, lagi begitu berapa bulan ya? 3 bulan, 2 bulan? Lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah 2 bulan tuh 3 bulan begitu ya. 2 bulan atau 3 bulan gitu, berjuang begitu. Perusahaan yang sama yang pecat dia, panggil dia balik. Panggil dia balik. Jadi akhirnya balik lagi kerja. Ya, kerja walaupun klausulnya nggak bagus ya. Gajinya diturunin apa segala macam. Tapi maksudnya win-win. Mungkin perusahaan itu memang lagi turun pendapatannya dan sebagainya, nggak sanggup. Lalu kemudian dia juga ya sekarang tinggal pilih kan, mau terima gaji penuh tapi nggak dapat pekerjaan, atau ya oke, win-win, dia bisa dapat pekerjaan tapi gajinya turunin kan gitu ya, gitu. Dapat jalan keluar. Jadi ada aja cara Tuhan ya, itu ada aja cara Tuhan. Nah, peperangannya di mana? Joyce Meyer bilang begini, dalam seluruh kehidupan peperangannya sebenarnya di sini. Di sini. Kalau dari awal kita bilang udah nggak mungkin nih, nggak bisa nih, ya emang nggak bisa udah. Gitu.
Tapi kalau kita bilang, aku percaya nih, bisa nih, bersama Tuhan bisa nih, pasti ada jalan keluar nih. Ya ada nanti, walaupun caranya nanti aneh-aneh gitu ya. Caranya aneh-aneh. Yang kemarin saya pernah cerita itu di ibadah raya ya, gitu. Bayangin manajer di sebuah perusahaan yang lumayan begitu. Karena PHK umurnya dia 40-an udah mungkin tengah-tengah ya. Saya nggak tahu persisnya, tapi kira-kira dia udah 40-an begitu. Dia mau mulai cari perusahaan baru lagi nggak gampang. Nggak gampang, semua pengen fresh atau paling nggak orang muda 20-30 lah. Ini 40-an, gimana mau mulainya? Ya. Dia dapat ide dan memang pas dia memang bisa pinter bikin bubur ayam, bubur ayam atau nasi uduk ya? Nasi uduk. Dia pinter bikin nasi uduk, dia buka deh nasi uduk pakai mobil yang cupnya di belakang dibuka itu loh. Ya, dia buka nasi uduk. Ternyata selama masa pandemi dapat pesanan-pesanan, ya, dapat pesanan-pesanan begitu. Pendapatannya nggak kalah loh dengan gaji kantor, gitu. Ya, malah ini usahanya usaha sendiri lagi, ya. Jadi saya masih ingat tulisannya dia waktu itu, dia bilang begini, I start business at 40. Dia bilang gitu ya. Dia mulai bisnis di umur 40. Bayangin gitu ya, dalam keadaan paceklik gitu. Nah, itu luar biasa gitu. Ada aja jalan Tuhan. Nanti nggak semuanya seperti itu, tapi kita tahu pokoknya ada aja jalan Tuhan. Ya, memang nanti kalau ditanya sekolahnya apa, nyambung nggak sama nasi uduk? Ya nggak nyambung mungkin ya. Tapi jalan keluar, namanya jalan keluar, Tuhan bisa kasih yang bagus gitu. Kira-kira ya. Baik. Yang penting di sini, ya, Marcel. Yang penting di sini kita jaga ini, jaga positif, jaga optimis ini. Kemauan kita untuk jaga itu yang penting gitu. If you let the enemy attack you, kalau engkau membiarkan serangan itu masuk, ya udah kita pasti bisa kalah. Makanya pagi-pagi jangan dibuka dengan membuka Facebook. Jangan dibuka dengan membuka IG. Ya, pagi-pagi buka surat kabar sorga dulu gitu. Ya, buka Alkitab, terima kabar dari sorga, kabar-kabar baik itu terima dulu, nyanyi dulu, nyembah Tuhan. Biar itu duluan yang masuk. Begitu. Itu duluan yang masuk. Karena kalau kita bicara minuman ya, biasanya yang ada paling bawah itu yang akan mewarnai semua yang di atas. Betul nggak? Ya, kalau di bawahnya gula merah, nanti di atasnya berubah jadi gula merah. Kan gitu ya, kalau di bawahnya gula pasir akan jadi. Ini apa yang paling bawah itu tuh yang menentukan. Gitu. Walaupun dia minoritas kelihatannya, air lebih banyak ya di atas. Tapi yang paling bawah itu yang paling menentukan. Kalau kita taruh firman Tuhan duluan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, itu duluan di pagi hari, itu duluan. Sisanya nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Gitu. Gitu kira-kira. Semoga puas. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu. Oke, Pak Luki, ya silakan di-unmute. Shalom Pak Gembala. Shalom Pak Luki. Shalom Pak, saya mau bertanya. Tadi saya tertarik dengan Pak Gembala tadi bilang katanya foto karakter dari Pak Gembala itu yang tidak teratur. Ini tanya, saya mungkin teman-teman pengerja juga kemarin sudah ada foto karakter masing-masing. Teman-teman COT sudah dapat. Apakah foto karakter itu permanen Pak, seumur hidup atau bisa diubah? Atau mungkin tes foto karakter itu dari pribadi masing-masing itu bisa diubah? Misalnya mungkin foto karakter saya, karakteristik saya seperti ini, saya sudah baca. Apakah itu bisa diubah Pak, foto karakteristik itu? Ya mungkin saya kalau seperti yang tadi Pak Gembala bilang yang tidak teratur jadi teratur, mungkin dites kembali foto karakteristiknya itu berubah. Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya Pak Gembala. Terima kasih. Good question. Pertanyaan yang bagus. Ya, saya langsung jawab aja ya. Di dalam foto karakter
itu yang dites itu bukan cuma satu sebenarnya. Yang dites itu 3. Kalau perhatikan angkanya itu ada 3 lapis, ya. Ada 3 lapis. Itu yang atas P, C, T. Ya, itu ada 3 lapis. Ada angka-angka di sini. Ya, ada angka-angka. Kalau nggak salah 4 ya, ada 4 angka ya. Ada 4 angka. Nah, ini untuk menerangkannya saya nggak perlu jelaskan, karena mesti ambil sertifikat itu untuk menerangkannya ya. Saya cuma terangkan ini aja. Saya terangkan ini aja. Nah, yang T itu temperamen. Ini di sini disimpan bakat, ya, bakat asli. Di sini disimpan bakat asli. Ini yang saya bilang, saya ini orangnya sebenarnya nggak teratur, gitu. Karena menurut T, ya, temperamen, saya ini orangnya begitu, gitu. Nah, yang ini tidak bisa berubah, Pak. Yang ini tidak bisa berubah. Ini aslinya. Kenapa? Karena kalau bakat bisa dirubah, ya kita jadi nggak bisa ngebaca bakat kita dong. Sama Tuhan memang sengaja dibikin permanen supaya kita bisa tahu kita bakatnya di mana. Nanti ini pertanyaan Pak Luki ini ada hubungannya dengan materi berikutnya. Ya, next. Nanti next materi. Begitu. Nah, yang saya bilang bisa dirubah itu yang ini. Sama yang ini. Jadi 1/3 dari kepribadian kita itu permanen. Tapi 2/3 dari kepribadian kita itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Pemahaman kita tentang manusia, tentang situasi, tentang keadaan, begitu. Nah, kalau karakter kita bagus, itu kita bisa menyesuaikan diri yang ini, yang P. Ya. Ini kita bisa berubah. Asal kita belajar tentang situasi. Oh, ini kalau lagi ngomong sama orang kayak begini, kita mesti merendahkan diri, kita mesti jangan terlalu songong, kita jangan terlalu galak, kita mesti turunin suara, jangan terlalu tinggi nadanya. Nah, ini yang P nih. Itu P, personality, kepribadian yang dilihat manusia. Itu bisa belajar, Pak. Ya, itu bisa belajar. Nah, bisa belajar. Oh, yang ngadapin orang yang kayak begini, itu kita mesti skak duluan malah. Oh, orang kayak begini jangan terlalu lembut, ini mesti ditegasin duluan di depan, tembak dulu gitu ya. Nah, itu ilmu-ilmu kayak begitu itu belajar. Kita baca situasi dan sebagainya. Makanya bisa dirubah. Ya. Nah, yang rubahnya agak lama itu yang C. C itu yang kita kenal dengan nama karakter. Nah, yang namanya karakter seperti Yesus, itu yang C. Itu yang C. Jadi, bisa nggak saya dirubah? Yang bisa, bagian yang C itu bisa dirubah. Bagian P bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya udah nggak bisa berubah lagi jadi seperti Yesus. Cuma begini emang aslinya saya. Orang itu sebenarnya nggak ngerti. Ya. Yang T memang nggak bisa berubah. Tapi C dan P bisa berubah dan harus berubah. Harus berubah karena firman Tuhan yang suruh. Kita semua harus menjadi seperti Yesus. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang belajar jadi rapi itu di C. Ya. C ini agak lama. Kalau P ini asal kita kendalikan, kita bisa kan ya. Orang yang tadinya biasanya ngomongnya asal, karena dia cukup pintar, maka dalam keadaan tertentu tiba-tiba dia bisa atur kata-katanya gitu ya. Kan bisa, yaitu P. Rubahnya gampang asal kita paham. Tapi rubah C nggak gampang. Ngerubah C pakai proses. Butuh waktu. Makanya karakter itu nggak bisa cepat ya. Perubahan karakter selalu butuh waktu. Nah, ini Pak yang berubah, Pak. C. Nah, saya di C-nya, saya di sininya orangnya nggak teratur, tapi di sininya saya teratur. Ya. Kenapa? Ya, saya nggak tekun. Ya, orangnya kurang tekun. Tekun ya nggak teratur juga jadinya. Tapi kalau di C ini, saya lumayan, Pak. Ya, lumayan. Angkanya, skornya bukan yang paling tinggi sih, tetapi tidak di rata-rata. Saya di atas rata-rata di C-nya. Gitu, Pak. Kira-kira. Ya, jadi tinggal kitanya mau nggak. Nanti Roh Kudus yang penuhi kita itu yang akan latih kita sehingga kita bisa
bisa dirubah by the time, ya, pakai waktu nanti ada perubahan. Gitu, Pak. Kira-kira. Makasih Pak Gembala, makasih. Thank you. Oke, baik. Kita berikan kesempatan lagi untuk satu penanya, mungkin yang terakhir ya ini. Ada yang mau bertanya, bisa langsung di-unmute. Oke, masih ada? Mungkin ada yang bingung mungkin dengan masa depannya atau seperti apa ya? Atau ada konflik batin gitu. Apa? Konflik batin, Pak. Konflik batin, oh. Mumpung ada pelaku dunia bisnis, ya, profesional, plus pendeta, ya, hamba Tuhan, dan tim teologi sebenarnya ini dia. Ya, jadi ini teologinya ini pasti tepat gitu, karena akhir-akhir ini ya banyak juga teologi tentang apa ya, kemiskinan lah katanya, kalau sukses kaya itu sesat lah apa ya. Khusus hari ini ya, kesempatan kita bisa bertanya kepada orang yang tepat. Ya, karena Anda tanya kepada orang yang tidak tepat, pasti jawabannya sudah terjadi. Oke, saya persilakan teman-teman. Oke, kalau sudah tidak ada, saya minta ke bagian satu pertanyaan. Saya tertarik dengan kesaksian Pak Jo tentang bernubuat dengan bernubuat atau apakah bernubuat ini bisa kita lakukan setiap hari atau ketika kita ingin, atau harus ada bisikan Roh Kudus atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa. Nah, jangan sampai kita disesat-sesatkan itu, ini apalah. Oke, itu aja pertanyaannya, Pak. Oh, oke. Iya. Saya udah duga itu bakal datang pertanyaannya. Iya betul. Ya, kadang-kadang kita bisa terjebak untuk mengulangnya. Ya, kita terjebak untuk mengulangnya. Apalagi kalau kita seperti saya udah ngalami pengalaman yang bagus ya, pengalaman yang wow, ngagetin. Itu udah sekian lama nggak ada terobosan, begitu kita bernubuat jeder naik tuh omset. Nah, lalu kemudian kita pikir coba ulang lagi, dan saya termasuk yang mencobanya lagi ya, dan terjadi lagi. Lalu kemudian saya coba lagi dan tidak terjadi. Jadi saya coba ulang lagi, nggak terjadi. Kapan lagi saya coba lagi? Terjadi lagi gitu ya. Terjadi lagi. Nah, di situ saya mulai tahu, oke, yang ngatur bukan saya, yang ngatur Tuhan, gitu ya. Waktu saya coba saya yang ngatur, nggak bisa. Ya. Jelas kalau Tuhan yang ngatur jadi bagus, gitu. Nah, mungkin bukan omset yang lagi Tuhan pengen beresin hari itu. Kita maunya omset, padahal Tuhan bilang bukan itu yang harusnya hari ini diperhatikan. Mungkin harus diperhatikan pembukuan, mungkin keuangan, mungkin kejujuran atau apa gitu. Nah, tapi kita lebih fokus kepada omset terus gitu. Makanya kadang-kadang waktu saya bernubuat begitu ada berhasil, waktu saya coba ngulang maksud saya ya. Saya coba ulang, kadang-kadang ada berhasil, kadang-kadang nggak berhasil. Tapi
setelah saya sadar seperti itu, maka saya membiarkan Tuhan yang memimpin. Begitu, Tuhan yang memimpin. Dan terjadi berapa kali? Terjadi berapa kali saat saya lagi mikirin yang lain, tiba-tiba Tuhan bilang, ya sekarang bernubuat. Oke, nah, saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Nah, baru terjadi, berhasil lagi. Gitu ya. Jadi dia yang atur. Dia yang atur. Kenapa sih Pak? Kenapa nggak tiap hari aja kita bernubuat bagus begitu? Gini, ada harinya di mana kita nggak siap terima toan besar. Ada harinya di mana kita belum tentu siap untuk terima sesuatu yang melebihi kapasitas kita hari itu. Nah, itu kita nggak pernah tahu. Gitu. Kita nggak pernah tahu. Kalau nggak siap itu, duit itu malah jadi masalah loh. Ya, kalau Anda belum ngerti, nanti ngerti. Satu saat. Gitu ya. Uang itu kalau belum waktunya, itu masalah loh. Masalah. Kalau orangnya belum siap, ya. Ada orang ya, terima warisan. Nggak banyak warisannya, cuma 300 juta. 450 juta. Itu dia keluar-keluar kemana-mana 600 juta. Nah, baru dari angka yang dia terima aja dia udah nggak siap. Dia cuma terima 450, dia cerita kemana-mana, dia terima 600 gitu. Oke. Habis itu, saudara, habis itu, lalu kemudian dia spending tidak dengan hikmat, ya. Saudara-saudaranya, teman-temannya, termasuk pastornya, udah bilang, itu uang segitu bisa buat DP rumah. DP lah rumah. Gitu. Nyicilannya bisa nanti kamu tutup. Lumayan loh. Gitu. Enggak. Tahu nggak dia ngapain? Satu-satu anggota gereja ditraktirin. Ya. Ditraktirin. Habis itu, apa ya dia bikin ya? Dia sewa rumah yang besar. Oh, rumahnya kan tadinya petakan, rumah petakan. Tahu nggak rumah petakan? Ya, rumah petakan. Rumah yang dindingnya bersatu bersama yang lain gitu ya. Gitu. Itu kan karena terima uang begitu, tiba-tiba dia kontrak yang bagus gitu. Dia kontrak yang lumayan bagus begitu. Dia sewa mobil. Lalu habis itu dia sewa mobil. Dia sewa mobil. Sewa mobil, habis itu dia ke gereja pakai mobil buat tunjukin gitu. Aduh. Sabtu ke hotel. Ya, kalau hari Sabtu dia ajak 1 orang leader, 2 orang leader, kadang-kadang sampai ada 2 keluarga nginep di hotel. Nginep di hotel. Waktu di foto-foto saya bilang ini ada acara apa, ditaruh di Facebook biasanya orang-orang kan. Saya bilang ini ada acara apa kok pada kumpul-kumpul? Nggak tahu Pak, Bapak itu ngajak-ngajak ya kita senang-senang aja. Jadi pengerja-pengerja sih senang-senang aja diajakin dan sebagainya gitu. Ya udah, dengan cepat. Sorry aja ya, maaf aja. 450 di Jakarta, gampang habisnya. Ya, saya nggak tahu kalau di Manado berapa lama. Tapi kalau di Jakarta, 450 di Jakarta, itu mah gampang habisinnya. Ya. Gampang banget habisinnya. Mesti benar-benar pinter untuk bisa ngelola keuangan dan sebagainya. Saya diberkati karena Tuhan menikahkan saya dengan seorang manajer keuangan yang hebat di sebelah saya ini. Gitu. Ya, kalau nggak Bu Olga yang jago, yang memanage ya, wah beda cerita kita, ya. Beda cerita. Ini karena dia kontrol, dia kontrol keuangannya bagus. Dia bilang begini, ini bulan ini kita cuma bisa spending sekian ya. Ini gini ya, ini gini ya. Ini kita save ya, nanti kita mesti bayar ini ya. Wah, dijagain benar-benar. Ya, proyeknya gitu. Proyeksinya dibagusin, ditata begitu. Maka kalau kita ya kan, dan kita sampai hari ini ya bukan cuma pengembalaan loh. Saya sekolahin sekian orang loh. Ya. Saya hari ini nggak punya anak sih, tapi saya sekolahin sekian orang loh. Ya. Sekian orang. Dan hari ini ada berapa lagi ya? Ini akan masuk nih nanti ke depan ini ada sekian orang lagi gitu. Dan itu uangnya kan nggak datang dari langit. Gitu. Kita manage.
gitu. Mau dari khotbah, ya berapa sih sekarang? Sekarang undangan khotbah juga nggak bisa, ya nggak bisa khotbah sana sini, nggak bisa sekarang. Banyak pengkhotbah yang sekarang udah nggak tahu deh, gigit jari, ya gitu. Karena nggak bisa diundang sana sini. Nah, apa namanya, nggak bisa. Nah, ini butuh namanya manajemen gitu. Butuh manajemen. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan nggak langsung semuanya bernubuat langsung dikasih gitu. Enggak, biar dia tuntun, biar Tuhan yang tuntun. Kapan kita pikirin input, ya, income? Kapan kita pikirin manage yang sudah ada? Kapan kita pikirin untuk berhemat? Kapan kita pikirin untuk invest? Kapan kita pikirin untuk nabur? Ya, kapan kita pikirin untuk, saya bedain antara invest sama nabur ya. Kalau invest itu kita masih mengharap kembali. Kalau nabur itu kita tidak mengharap kembali, itu beda. Dan dua-duanya ada berkatnya. Ya, invest itu ada berkatnya sendiri, nabur ada berkatnya sendiri. Gitu. Hari ini banyak sekali berkat yang kami terima itu nuainya dari nabur, bukan dari invest. Ya. Puji Tuhan. Nah, jadi siapkan diri kita, upgrade diri kita untuk ada di atas rata-rata, bukan cuma soal apa yang kita punya jadi banyak, jadi besar, bukan. Tetapi tentang kapasitas. Tentang kapasitas. Gitu. Jadilah orang yang siap untuk terima angka sekian. Gitu. Ya. Gitu. Hari ini engkau punya omset atau punya angka yang bisa engkau kelola misalnya 1M gitu. Gitu. Nah, atau taruhlah 500 juta gitu. Nah, siapkan dirimu untuk 1M. Kalau kira-kira engkau punya 1M, kira-kira apa ya? Gimana cara pengelolaannya ya? Apa saja ya? Karena jangan-jangan nanti begitu dapat 1M, yang kita lakukan pertama malah spending. Asik, dapat 1M, bisa spend sekian gitu. Ya, ya kayak gitu habis. Ya nggak begitu. Justru harusnya mulai ngerti, ini harus di-save sekian, perpuluhan harus sekian, naburnya sekian. Ya, kapan kita save, kapan kita ini. Nah, itu namanya berarti siap untuk diberkati. Amin. Amin. Gitu. Kira-kira gitu ya, Pak Daniel.